إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون فقال عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, puji serta syukur tak henti kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Sampai detik ini Allah masih berikan kita kekuatan dan kesempatan untuk senantiasa istiqamah dalam ketaatan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa limpahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya termasuk kita di dalamnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melalui momentum yang mulia ini, mari sama-sama kita ingatkan diri kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita sebagai umat Islam menyatakan bahwa Ka'bah adalah kiblat kita, tempat yang kita menghadap kepadanya ketika salat, kira-kira andai ada sekelompok orang yang datang ke Mekah Al-Mukarramah, masuk ke dalam Masjidil Haram lalu ingin menghancurkan Ka'bah, kiblat kita, apa yang akan kita lakukan? Apakah hal yang sama kemudian kita lakukan ketika kita mengatakan bahwa Masjid Al-Aqsa pernah menjadi kiblat kita, bahwa itu adalah tempat yang suci, tempat yang kemudian Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus bagi orang yang berupaya menziarahi masjid tersebut. Tapi ketika ada sekelompok orang yang datang menjajah tempat tersebut, apakah sama tindakan atau mungkin perasaan hati kita ketika seandainya itu terjadi kepada Ka'bah Al-Mukarramah? Hadirin jamaah ikhwatal iman rahimakumullah, hari-hari ini kaum muslimin di seluruh dunia berduka. Kita dihebohkan dengan wafatnya seorang pemimpin dari kelompok perjuangan di Palestina yang syahid atas serangan laknatullah Israel. Dia adalah orang yang ketika kita mengatakan bahwa kita cinta terhadap Palestina, tapi kita hanya mampu menyaksikan dari kejauhan, dia adalah orang
yang menjadi garda terdepan, bahkan pemimpin dari pejuang yang membela Palestina melawan Israel. Dia adalah orang yang ketika kita menyatakan dalam undang-undang negara kita bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, dialah orang yang berdiri di garis terdepan melawan penjajahan Israel atas Palestina. Dialah orang yang ketika kita mengatakan bahwa Masjidil Aqsa adalah salah satu kiblat kita, maka dialah yang menjadi orang terdepan yang mempertahankan kesucian Al-Aqsa. Ismail Haniyah namanya. Beberapa hari lalu, beberapa waktu yang belum lama ini, Allah takdirkan wafat dalam kondisi syahid atas serangan Israel. Rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu wa askanahu fasiha jannati wa adkhalahu fi zumrati syuhada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan ia masuk ke dalam kelompok syuhada. Hadirin jamaah rahimatul iman yang dimuliakan Allah, bahwa seseorang wafat ini adalah satu kepastian bahwa kita yang saat ini masih hidup, sejatinya kita hanya tengah-tengah menanti giliran kapan Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil kita ke hadapannya. Tapi satu hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, bahwa yang namanya husnul khatimah, kondisi meninggal dalam kondisi yang mulia, bukanlah sebuah angan-angan yang kemudian nanti akan datang dengan tiba-tiba. Sosok Ismail Haniyah bisa kita ambil satu pelajaran darinya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya husnul khatimah, meninggal sebagai seorang syahid. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dia adalah orang yang sebelum meninggal dunia ini, sebagian besar keluarganya mengalami nasib tragis yang sama. Bahkan anak dan cucunya juga meninggal dunia, wafat karena serangan Israel la'natullah alaihi. Dia adalah orang yang selalu berucap dalam hidupnya, mengatakan seperti yang dikatakan oleh Khalid bin Walid ketika menyerang Romawi. Dia katakan, aku datang kepadamu dengan satu kelompok orang, biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah. Mereka adalah pasukan-pasukan yang cinta terhadap kematian sebagaimana kalian cinta terhadap hidup. Dia adalah sosok yang selalu mengulang ucapan itu, bahwa aku adalah orang yang menyertai kematian, menanti kematian sebagaimana kalian mencintai hidup. Ini adalah orang yang selalu berupaya, ingin sekali mendapatkan kemuliaan syahid di medan perang, dan itu dibuktikan dengan kesehariannya. Sebagian besar usianya dihabiskan untuk memperjuangkan Palestina. Apa yang terjadi di akhir hayat adalah bentuk apresiasi Allah subhanahu wa ta'ala atas jerih payah yang selama ini dilakukan. Inilah makna dari perkataan yang pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang itu akan meninggal dunia sesuai kebiasaannya. Maka jamaah ikhwatal iman rahimakumullah, janganlah pernah kita bermimpi bahwa kita akan meninggal husnul khatimah sebagai seorang syahid, kalau kita memikirkan saja tidak pernah bagaimana rasanya berjuang di medan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita bermimpi mendapatkan husnul khatimah sebagai seorang ahli ibadah, kalau selama hidup kita masih terus bermalas-malasan dalam beribadah. Jangan pernah bermimpi kita meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah sedang membaca Al-Quran, kalau setiap hari kita selalu jauh dari Al-Quran. Jangan pernah kita bermimpi meninggal husnul khatimah dalam kondisi sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jika setiap kali Allah panggil kita untuk sujud lalu kemudian kita selalu menghindar. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Dalam sebuah syair disebutkan, waladatka ya ibna adam bakiyan wan nasu hawlaka yadhakuna surura. Wahai ibnu Adam, wahai manusia, ketika kalian dilahirkan ke muka bumi ini, kalian dilahirkan dalam kondisi menangis. Tapi ketika kita lahir dalam kondisi menangis, itulah kemudian orang-orang di sekitar kita tertawa, tersenyum dengan kehadiran kita. Ihris ala amalin
takunu bihi idan yabkuna haulaka dhahikan masrura. Maka tugas kita selama hidup adalah melakukan amal perbuatan yang dengan amalan itu nanti jika kita meninggal dunia maka sekeliling kita akan menangis dengan kepergian kita, dan saat itulah kita kemudian tersenyum dan tertawa bahwa meninggalnya kita ternyata memberikan kesan baik terhadap orang lain. Hadirin jamaah kuatan iman rahimakumullah, di sisa waktu yang Allah masih berikan kepada kita, yang kita tidak tahu kapan waktu ini akan berakhir, sudah saatnya kemudian kita bercita-cita mengukir, andai nanti waktu itu tiba, kita ingin diwafatkan dalam kondisi apa? Andai Allah Subhanahu wa taala kemudian wafatkan kita, kita ingin orang lain berkomentar apa tentang diri kita? Andai kita kemudian nanti meninggal, kita ingin disebut apa oleh orang lain karena amalan kita? Kita berlindung pada Allah jangan sampai ada orang yang bahagia dengan wafatnya kita. Itu tandanya mereka tidak senang selama kita hidup. Tapi jika kita berharap bahwa akan banyak orang yang merasa kehilangan, ada orang yang merasa sedih dengan kepergian kita, maka tugas kita saat ini adalah memupuk sebanyak-banyaknya amal baik kita. Bukan hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menimbulkan kesan-kesan baik terhadap sesama. Mudah-mudahan wafatnya siapapun di antara kita, terlebih orang-orang yang Allah takdirkan mendapatkan husnul khatimah, bisa menjadi satu motivasi bagi kita untuk beramal lebih baik lagi terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga sesama manusia. Mudah-mudahan setiap waktu yang kita lakukan, yang kita lewati dalam hidup ini menjadi momentum berharga bagi kita untuk memperbanyak amal baik kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita husnul khatimah, wafat dalam kondisi baik dan mulia, meninggalkan kesan yang baik dan mulia di hadapan sesama, meninggalkan dunia ini dengan wajah yang penuh senyum menghadap ilahi Rabbi, menanti balasan rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Amin amin ya rabbal alamin. هدانا الله وإياكم أجمعين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyiral muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, di khutbah yang kedua ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun atas segala dosa dan khilaf yang pernah kita lakukan untuk keluarga kita, orang tua kita dan seluruh kaum muslimin manapun berada, khusus mereka yang telah mendahului kita. Kita memohon kepada Allah untuk kebaikan kehidupan dunia, untuk pribadi kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang dapat menjadi wasilah. Allah turunkan keberkahan untuk bangsa negara Indonesia tercinta. Kita juga doakan saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan mereka untuk melanjutkan perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala satukan kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في فلسطين اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة